Namaku Nurdianah. Aku seorang perempuan berusia 25 tahun. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Hidupku tidak pernah mudah sejak kecil. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahku seorang buruh tani, ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dengan kekurangan. Kami sering dimakan seadanya, namun aku tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tua. Masa kecilku tidak terlalu istimewa. Aku sekolah di sekolah dasar dekat rumah. Setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di kecamatan. Untuk ke sekolah, aku harus berjalan kaki hampir 3 kilometer. Aku jarang punya baju baru, tapi aku selalu berusaha tampil rapi. Saat sekolah menengah pertama, aku mulai belajar membantu ibu di rumah. Aku sering memasak untuk keluarga. Aku juga belajar mencuci baju dan tandan. Semua itu aku lakukan dengan ikhlas. Saat sekolah menengah atas, aku mulai merasa jatuh cinta untuk pertama kali. Namun itu hanya cinta monyet yang tak berarti. Aku lulus sekolah menengah atas dengan nilai yang lumayan. Sayangnya, aku tidak bisa melanjutkan kuliah. Orang tua tidak punya biaya, aku harus menerima kenyataan itu. Setelah lulus, aku membantu ibu berjualan di warung kecil. Di saat itulah aku bertemu seorang laki-laki. Dia datang sebagai pembeli di warung, namanya Hasan. Dia 7 tahun lebih tua dariku. Penampilannya sederhana, tapi tutur katanya sopan. Aku mulai mengenalnya perlahan. Dia sering datang dan mendidik bicara. Setelah beberapa bulan, dia melamarku. Orang tuaku menerima lamarannya. Aku pun menikah di usia 20 tahun. Awalnya, rumah tanggaku terasa indah. Hasan bekerja sebagai tukang bangunan. Aku mengurus rumah. Kami hidup seadanya, tapi cukup. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi. Aku mencuci bajunya dengan tandan. Aku menyambutnya pulang dengan senyuman. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hasan mulai berubah. Dia sering pulang larut malam. Alasannya karena lembur. Aku mencoba percaya, tapi hati kecilku mulai ragu. Aku menemukan pesan dari perempuan lain di ponselnya. Hatiku hancur. Aku mencoba bertanya baik-baik. Dia marah dan membentakku. Sejak itu, hubungan kami renggang. Dia mulai jarang memberi nafkah. Bahkan, kadang dia pulang hanya seminggu sekali. Aku menangis hampir setiap malam. Aku merasa sendirian. Aku mencoba bertahan demi rumah tangga. Namun, perselingkuhan itu semakin nyata. Aku melihatnya berboncengan dengan wanita lain. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah 3 tahun menikah, aku memutuskan bercerai. Keputusan itu tidak mudah. Banyak yang menyalahkanku. Mereka bilang aku tidak sabar, tapi mereka tidak tahu luka yang aku rasakan. Aku resmi bercerai di usia 23 tahun. Sejak itu, aku menjadi janda. Status itu berat untukku. Banyak tetangga mulai memandang sinis. Ada yang berbisik-bisik di belakangku. Ada yang menuduh aku menggoda suami Wan. Padahal aku hanya diam di rumah. Aku mencoba kuat. Aku mulai bekerja serabutan. Aku pernah menjadi buruh cuci. Aku juga pernah bekerja di toko kecil. Semua aku lakukan untuk bertahan hidup. Aku belajar mandiri. Aku belajar tidak bergantung kepada orang lain. Kadang aku merasa lelah, tapi aku tidak punya pilihan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa meski aku sendiri. Aku tetap berharga.
Di usia 25 tahun ini, aku masih hidup sendiri. Aku belum menikah lagi. Banyak laki-laki mendekat, tapi sebagian besar hanya main-main. Ada yang hanya ingin memanfaatkan. Ada yang sudah beristri. Aku menolak semuanya. Aku tidak mau menggulan luka lama. Sekarang aku fokus pada diriku. Aku menabung sedikit demi sedikit. Aku bermimpi punya usaha sendiri. Mungkin warung makan kecil. Aku suka memasak. Aku sering mencoba resep baru. Teman-teman bilang masakanku enak. Aku ingin menjadikannya sumber penghasilan. Meski belum terwujud, aku terus berusaha. Aku percaya kerja keras tidak akan sia-sia. Kadang aku rindu punya pasangan, tapi aku takut salah pilih lagi. Aku butuh laki-laki yang benar-benar tulus. Bukan hanya manis di awal, aku ingin yang bisa jadi imamku. Aku ingin rumah tangga yang sakinah. Aku ingin anak-anak yang tumbuh bahagia. Tapi semua itu aku serahkan pada Allah. Aku percaya waktu yang tepat akan datang. Sekarang, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Aku membaca buku. Aku menulis catatan harian. Menulis membuatku lega. Aku bisa mencurahkan isi hati tanpa takut dihakimi. Kadang aku menulis sambil menangis, kadang sambil tersenyum. Hidupku memang tidak sempurna, tapi aku berusaha mensyukurinya. Aku sadar, banyak orang yang lebih menderita dariku. Setidaknya aku masih sehat, aku masih bisa bekerja. Aku masih punya keluarga yang peduli. Orang tuaku selalu memberiku semangat. Adik-adikku juga sering membantuku. Kami saling mendukung. Saat aku sakit, mereka menyagaku. Saat aku sedih, mereka menghiburku. Mereka membuatku merasa tidak sendirian. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan soal harta, tapi soal hati yang tenang. Dan aku menemukannya dalam kesederhanaan. Meski pernah dikhianati, aku tidak membenci cinta. Aku hanya lebih berhati-hati. Aku tidak mau lagi buta karena cinta. Aku ingin mencintai dengan logika dan doa. Aku ingin hubungan yang diberkahi, bukan hubungan yang penuh air mata. Hidupku sekarang lebih tenang. Aku mulai bisa tertawa lagi. Aku mulai percaya pada diriku sendiri. Aku mulai merayut mimpi baru. Setiap hari adalah langkah menuju masa depan. Kadang langkah itu berat, kadang aku terjatuh. Tapi aku bangkit lagi karena aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Aku ingin membuat orang tuaku bangga. Aku ingin membuat diriku sendiri bahagia. Aku tidak ingin terus terjebak di masa lalu. Aku ingin menatap ke depan. Aku ingin menjadi perempuan yang kuat. Perempuan yang tidak mudah dipatahkan status yang bukan aib. Itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Dan aku memilih untuk berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak mau mendimiscintai, aku tidak mau memohon perhatian dari orang yang disalah. Aku ingin bahagia dengan cara yang benar. Aku ingin sukses dengan usaha sendiri. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku sudah siap. Aku pernah melalui masa sulit. Dan aku berhasil melewatinya. Itu membuatku percaya bahwa aku bisa. Aku tidak takut lagi menghadapi dunia. Aku sudah cukup kuat. Aku sudah cukup dewasa meski kadang masih ada rasa sepi. Sepi itu bukan musuh, sepi menggairahkanku arti syukur. Sepi membuatku lebih dekat pada Allah. Aku banyak berdoa sekarang. Aku memohon kekuatan setiap hari. Aku memohon agar hatiku dijaga dari kecewa. Aku memohon agar langkahku selalu benar. Aku percaya Tuhan mendengar doaku.
Aku percaya setiap air mata akan dibalas dengan senyum. Aku percaya badai pasti berlalu. Sekarang aku menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Aku tidak lagi memikirkan omongan orang, karena mereka tidak tahu periwandanku. Aku hanya fokus pada halaman-halaman baik. Aku berusaha menebar kebaikan. Aku berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Aku ingin saat aku pergi nanti, aku dikenang baik. Aku ingin meninggalkan yak yang indah. Mungkin hidupku tidak sempurna, tapi aku bahagia dengan diriku sekarang. Aku adalah Nurianah, seorang perempuan sederhana, seorang janda yang memilih bangkit, dan aku bangga menjadi diriku sendiri.